Selamat berjumpa kembali dalam audio podcast M116 Mazmur pasal 1 sampai ke 6. Agar hidup kita makin baik makin benar di hadapan Tuhan, kita akan belajar rahasia cara berpikir orang Tionghoa yang bikin tajir. Cara berpikir orang Tionghoa patut menjadi pedoman jika kamu ingin sukses dan berhasil, terutama mengingat negara China merupakan negara maju dengan segala inovasi terkininya. Untuk di Indonesia sendiri, orang-orang keturunan Tionghoa banyak yang merupakan konglomerat. Hal tersebut membuktikan bahwa orang Tionghoa memiliki pola pikir yang berorientasi pada kesuksesan. Tidak jarang pula bisnis yang mereka miliki berusia puluhan tahun. Lalu apa sebenarnya rahasia berpikir orang Tionghoa yang membuatnya sukses? Berikut pembahasannya. 10 rahasia berpikir orang Tionghoa. 1. Mengutamakan prinsip ekonomis. Orang Tionghoa terkenal ketat menangani keuangan. Mereka mengutamakan pembelian barang menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cicilan atau kredit. Lalu orang Tionghoa akan menunda membeli sesuatu yang ternyata uang mereka belum mencukupi. Cara berpikir yang mengutamakan keekonomian tersebut, orang Tionghoa sadar akan pentingnya menabung sedini mungkin. Kedua, membiasakan bekerja keras. Cara berpikir orang Tionghoa berikutnya adalah membiasakan diri bekerja keras. Tidak semua orang Tionghoa mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Banyak dari mereka yang merintis bisnisnya dari nol. Mereka tidak memiliki alternatif lain selain bekerja keras dengan giat. Yang ketiga, konsisten untuk disiplin. Konsistensi untuk disiplin dalam pekerjaan menjadi rahasia sukses orang Tionghoa yang patut kita tiru. Jika ingin berhasil terlepas dari adanya suatu masalah, orang Tionghoa tetap berpegang teguh pada kedisiplinan. Implementasi disiplin orang Tionghoa dapat dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah disiplin dalam memulai jasa atau layanan pada jam yang sama setiap hari. Tidak hanya itu, kedisiplinan orang Tionghoa tercermin dari usia bisnisnya yang mencapai puluhan tahun. Keempat, matang dalam perhitungan. Ketika berbisnis, cara berpikir orang Tionghoa menghitung keuntungan mereka dapat dilihat dari proses tawar-menawar. Pola pikir mereka cukup unik. Ketika melakukan tawar-menawar, mereka fleksibel memberikan harga, tetapi tetap menimbang keuntungan yang didapatkan. 5. Tidak larut dalam kegagalan. Orang Tionghoa yang kini menjadi konglomerat tidak langsung sukses pada masa awal karir bisnisnya. Banyak yang bahkan gagal hingga mengalami kebangkrutan, namun mereka tidak menyesal berlarut-larut atas kegagalan tersebut. Alih-alih menyesal dan menyerah, mereka bangkit dan mencoba kembali menata bisnisnya. 6. Teliti mengatur keuangan. Dalam hal mengatur keuangan, orang Tionghoa cukup teliti dengan membuat pembukuan dan mengaturnya. Mereka akan mencatat semua pemasukan serta pengeluaran secara detail. Ini menjadi rahasia sukses orang Tionghoa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berbisnis, yang mana pembukuan atau akan menjadi panduan dalam melihat tingkat keuntungan efektif bisnis. Sebab semua pemasukan dan pengeluaran dapat terlacak terdeteksi secara efisien. 7. Siap gagal. Seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak semua konglomerat Tionghoa langsung sukses dalam bisnisnya, terutama mereka yang gagal sampai dengan bangkrut sebelum akhirnya menjadi konglomerat yang sukses. Ini mencerminkan bahwa orang Tionghoa siap untuk gagal dan tidak takut saat mengalami kegagalan. Cara berpikir orang Tionghoa yang satu ini menjadi kunci kesuksesan mereka. Setelah gagal satu kali, mereka tidak takut untuk gagal dan mencoba lagi dan mencoba lagi. 8. Guru terbaik adalah pengalaman. Selanjutnya, orang Tionghoa juga menerapkan prinsip bahwa pengalaman merupakan guru terbaik. Terlihat dari berbagai cara berpikir sebelumnya menggambarkan bagaimana mereka siap dan tidak larut dalam kegagalan. Justru mereka menjadikan kegagalan sebagai ajang pembelajaran yang berharga. Melalui pembelajaran tersebut, mereka mendapatkan ilmu agar menghindari bentuk kegagalan akibat kesalahan serupa. 9. Memperdulikan keturunan. Rahasia sukses orang Tionghoa ini menjadi trik yang menarik untuk dipelajari. Ternyata orang Tionghoa tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi keturunan mereka di masa depan, bahkan bukan hanya satu generasi, namun 3 generasi keturunan. Oleh sebab itu, jangan heran jika banyak orang Tionghoa memiliki bisnis keluarga yang sukses. Motivasi menghidupi keturunan ini adalah pola pikir yang membuat mereka giat bekerja, jadi anak-anak dan cucu-cucunya di masa depan dapat hidup dengan nyaman. 10. Menghindari tangan di bawah. Satu lagi cara berpikir yang dimiliki orang Tionghoa itu menghindari tangan di bawah atau berpangku tangan. Pantang bagi mereka untuk menerima bantuan, berdiam diri saja tanpa berusaha. Selalu ada usaha baru agar mereka bisa memulai dan terus maju. Itu kurang lebih sebenarnya prinsip-prinsip kerja keras, ketekunan, kesetiaan, kejujuran itu adalah bagian firman Tuhan yang menjadi rahasia kita untuk sukses. Apalagi kita sebagai orang percaya,
Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Kita jatuh, kita gagal, tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan akan menopang kita. Tentu orientasi tidak boleh hanya sekedar masalah sukses finansial, tapi sukses dalam karakter, sukses dalam iman, sukses dalam kehidupan, sukses dalam kebenaran, sukses dalam memberkati, dan sukses dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Shalom, podcast M116.